pertama kita sudah tahu beberapa agenda nasional yang sampai saat ini alhamdulillah sudah bergulir. Salah satu pencapaian yang saat ini terjadi itu adalah bergabungnya beberapa partai besar di koalisi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Di antaranya adalah Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, sebelumnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa, dan terakhir ada Partai Bulan Bintang, dan insya Allah tanggal 2 itu ada Partai Gelombang Rakyat, Partai Gelora, dideklarasikan di Jakarta tanggal 2 September ini. Itu untuk deklarasi calon presiden dari Partai Gelora, yakni Pak Prabowo Subianto. Jadi sampai saat ini kita mendata kurang lebih ada 5 partai politik tambah dengan Partai Gerindra, jadi 6 partai politik yang bergabung. Dan Pak Prabowo pada saat hari ulang tahun Partai Amanat Nasional beberapa waktu lalu telah menyampaikan bahwa nama koalisinya adalah Koalisi Indonesia Maju. Dari gabungan kurang lebih 5-6 partai yang ada itu ditautkan namanya menjadi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju karena sudah banyak. Nah, kami saat ini juga tentu berharap ada beberapa partai lain yang akan bergabung selain 5 partai politik yang ada tadi. Nah, di daerah kita tentu ini menjadi sebuah semangat sekaligus menjadi motivasi lah begitu bagi kita untuk melakukan penguatan dalam hal ini adalah penguatan baik partai politik pengusung maupun penguatan konsolidasi. Nah, sesuai agenda yang kami rencanakan, insya Allah dalam waktu dekat ini di tanggal 6 September nanti insya Allah akan kita lakukan silaturahmi perdana partai politik lokal, partai politik yang bergabung di koalisi. Jadi kurang lebih 6 partai politik akan kita jajaki untuk bersilaturahmi, sekaligus targetnya kita akan minimal menyusun agenda atau program yang berkaitan dengan pemenangan Prabowo sebagai presiden. Jadi insya Allah tanggal 6 Rabu tanggal 6 September 2023 DPD Gerindra Maluku Utara akan mengundang 5 partai politik lain untuk bersilaturahmi di yang kami rencanakan di Red Corner Resto lantai 1, dan di situ akan dibicarakan apa yang menjadi agenda kita pada konsolidasi atau penguatan partai koalisi nanti insya Allah dalam rangka pemenangan Prabowo sebagai presiden. Ini masih tahap awal teman-teman, jadi tentu gambaran soal program itu belum dapat kita breakdown dia secara detail, karena tentu kita berharap dari proses atau dari pertemuan atau silaturahmi akan kita gelar itu baru lahir kesepakatan terkait dengan apa yang menjadi program kita untuk sekali lagi untuk pemenangan Pak Prabowo sebagai presiden di Maluku Utara khususnya. Itu kita tahu betul bahwa kalau gabungan kurang lebih 6 partai politik ini berarti ada lebih dari 40% partai baik jumlah kursi maupun partai yang bergabung. Tentu ini menjadi salah satu tolak ukur kita untuk mencapai kemenangan. Sebelumnya di Maluku Utara kan kita tahu bahwa 2 kali pilpres itu Prabowo menang di Maluku Utara di angka lebih dari 60%. Itu di luar partai-partai yang kemarin belum bergabung seperti Golkar, PKB yang
sebelumnya tidak bergabung, PBB juga gitu kan. Nah, dengan masuknya beberapa partai politik ini kita berharap di Maluku Utara bisa lebih dari itu. Tentu kalau presentasinya di atas 60%, dengan bergabungnya beberapa partai ini kita berharap Maluku Utara akan menang dengan minimal 75% Prabowo di Maluku Utara. Karena tadi kekuatan partai politik yang bergabung ini juga cukup besar. Tentu ini akan menjadi sandaran kita untuk memaksimalkan potensi penggalangan pemilih, penggalangan pemenangan di tingkat grassroots. Gitu. Jadi saya kira itu untuk memberi gambaran ke teman-teman soal kegiatan kita. Masih bisa dijelaskan terkait dengan perubahan koalisi dari KIR ke Indonesia Baru ini. Sebelumnya kan koalisi ini dipakai Jokowi dalam 2019. Bisa dijelaskan ya terkait itu? Nama kabinet Pak Jokowi kan Kabinet Indonesia Maju. Ya. Jadi semangatnya mungkin saja adalah melanjutkan apa yang menjadi kerja-kerja pemerintahan Pak Jokowi Maruf di 2019 sampai saat ini. Pada saat kita melihat atau menyaksikan pidato Pak Prabowo itu, beliau menyampaikan bahwa semangatnya adalah melanjutkan apa yang menjadi program, menjadi semangat dari Pak Jokowi saat ini, dan nama koalisi itu disebut oleh Pak Prabowo dengan Koalisi Indonesia Maju. Nah, tentu ini menjadi salah satu catatan untuk menambah semangat kita terkait dengan perubahan. Saya kira itu sudah menjadi ranah dari para ketua umum di DPP, dan itu menjadi pembahasan internal, dan kemarin sudah disebut menjadi Koalisi Indonesia Maju itu. Gitu. Saya kira itu yang. Pak, saya mungkin ini sebagai langkah awal penguatan perdana berarti. Ini memang pertama kita berinisiasi untuk mengajak teman-teman dari partai politik koalisi secara nasional itu untuk membicarakan soal agenda-agenda kita di lokal ya, khususnya di Maluku Utara. Jadi semacam silaturahmi awal, dan dari situ kita akan membicarakan kira-kira apa program dan apa yang menjadi agenda kita untuk melakukan penguatan dan konsolidasi di internal masing-masing maupun secara bersama-sama. Gitu. Kira itu. Terkait dengan perubahan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju tanpa sepengetahuan PKB, itu kira-kira berpengaruh tidak terhadap komunikasi dengan PKB Maluku Utara? Saya soal perubahan nama itu sekali lagi bukan ranah kita di sini ya. Dari Jadi sisi komunikasinya kira-kira kalau komunikasi tidak ada masalah. Sampai sekarang pun kita tetap berkomunikasi, kita tetap teman-teman di PKB juga alhamdulillah kita undang untuk acara kita nanti silaturahmi, dan saya kira itu ranahnya ada di tingkat ketua umum di DPP, tidak pada wilayah kita, tapi yakin betul bahwa apa yang terjadi perubahan nama itu sudah menjadi kesepakatan bersama di sana. Jadi tentu kita di sini hanya menyesuaikan saja dengan apa yang menjadi kesepakatan di DPP.